Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pemakmur Masjid Al-Ikhlas, jamaah para pencinta majelis taklim Masjid Al-Ikhlas, baik jamaah Masjid Al-Ikhlas sendiri maupun jamaah yang datang dari sekitar Masjid Al-Ikhlas. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Kita senantiasa bermohon kepada Allah agar majelis yang mulia ini tidak Allah sia-siakan untuk kita, tapi Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita. Bermanfaat bahkan tidak hanya untuk menjadi penambah bekal menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia yang fana ini saja, tapi terbawa manfaatnya sampai ke kehidupan akhirat kita yang kekal dan abadi kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pertemuan terakhir kita sudah semakin memahami insyaallah dan semakin bertambah mengerti bagaimana agar ketika kita berwudu sekalipun, hakikat-hakikat sholat dan hakikat-hakikat wudu itu harus kita dapatkan. Di antaranya yang lalu kita sebutkan, ada merasa menghadapkan diri kepada Allah. Maka ketika berwudu pun kita menghadap qiblat. Ada merasa mengatakan munajat sesuatu kepada Allah. Maka dalam setiap basuhan anggota wudu kita senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah agar manfaat-manfaat dari berwudu itu kita dapatkan. Kemudian hakikat yang ketiga, senantiasa ingat kepada Allah, terutama di dalam berwudu pun kita akan ingat selalu kepada Allah. Kita ingat ketika itu kita menghadapkan diri kita kepadanya, kemudian kita mengatakan sesuatu kepadanya, kita meminta dan memohon manfaat dari berwudu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini, sebelum kita lanjutkan lagi, karena sudah beberapa kali pertemuan kita tidak ada waktu untuk berdiskusi
berdialog, bertanya jawab. Maka malam hari ini saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin kita diskusikan, baik tentang materi yang sudah kita pelajari maupun di luar dari materi yang kita pelajari tersebut, terutama di dalam sholat kita. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan misalnya kejadiannya itu kita biasa di tempat lain gitu kan, waktu kita dalam perjalanan kita setelah sholat zuhur itu sholat sunat gitu. Kemudian waktu sholat sunat itu tiba-tiba ada orang tuh yang menyentuh pundak kita gitu kan. Nah, sementara kita sholat sunat itu kan berarti pengen berjamaah dengan kita. Apakah kita itu harus menggeser ke kiri karena kita ini sholat sunat, sementara dia menginginkan sholat wajibnya seperti itu? Dan apakah yang makmum itu tadi itu yang pengen sholat berjamaah itu harus mengganti niatnya atau tetap seperti yang, jadi dia akhirnya sholat sendiri gitu, yang pertama. Yang dan apakah sah gitu ininya sholatnya, sholat yang jamaah itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ini saya juga tidak tahu banyak masalah hadis Pak Kiai, tapi ya kita rukuk itu ada yang mengatakan itu 90 derajat. Nah, ada saya lihat itu untuk 90 derajat akhirnya tangan itu dibengkokkan gitu kan, untuk agar posisi itu 90 derajat kita membungkuk. Nah, ada juga yang mengatakan kalau kita meletakkan itu bukan di tulang kering kita di bawah lutut, tapi di lutut kita. Tapi kalau di lutut kita itu kalau kita tidak membengkokkan tangan itu tidak akan bisa 90 derajat. Itu mohon pencerahan mengenai hal tersebut. Buya, terima kasih. Baik, Pak. Yang pertama, bolehkah sholat berjamaah makmum dengan imam yang niatnya berbeda? Itu intinya ya Pak. Makmum dengan imam niat sholat mereka berbeda. Maka untuk menjawabnya, pernah dengar enggak hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam pertama bulan Ramadan, mereka melihat Nabi ke masjid, lalu mereka ikut sholat di belakang Nabi. Nabi tidak melarang dan tidak menjelaskan kepada mereka. Kemudian hadis itu menerangkan malam kedua itu lebih banyak yang datang, 2 Ramadan. Kemudian malam ketiganya jauh lebih banyak lagi. Maka pada malam yang keempat Nabi tidak datang lagi ke masjid. Di keterangan hadis itu Nabi khawatir nanti sholat ini jadi diwajibkan oleh Allah karena antusias yang cukup tinggi di malam bulan Ramadan itu. Akhirnya Nabi selanjutnya malam keempat sholat di rumahnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian menjadi dalil sholat tarawih, menjadi dalil sholat tarawih. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah sahabat-sahabat yang datang malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu
yang semakin banyak, mereka tahu apa tidak Nabi mengerjakan sholat apa? Tidak ada mereka yang tahu Nabi mengerjakan sholat apa, tapi mereka karena Nabi yang mengerjakannya, pastilah sholat ini adalah sholat yang bahagian dari syariat agama. Maka dari sini nampak sama kita, yakin kita Nabi sholatnya, niatnya sholat apa, dan sahabat-sahabat itu niatnya sholatnya sholat apa. Tapi Nabi tidak pernah mempersoalkan itu. Nabi tidak datang lagi ke masjid hanya karena takut nanti diwajibkan oleh Allah sholat itu. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan sholat kalian tidak sah, karena kalian tidak tahu sholat apa yang mau kerjakan. Sholat kalian tidak sah karena niat kalian tidak sama dengan niat yang kulakukan, kata Nabi. Maka ini menjadi dalil bahwa ketika seorang makmum meminta berimam dengan seseorang, lalu kemudian niat mereka tidak sama, maka sholatnya tetap sah. Termasuk di dalamnya, bagaimana kalau imamnya menjamak, apalagi mengqashar? Bolehkah makmum yang tidak menjamak, makmum yang tidak mengqashar ikut di belakangnya? Boleh. Tinggal nanti dia pandai. Kalau imamnya qashar 2 rakaat dia sudah duduk tahiyat akhir, maka bagi makmum yang tadi tidak qashar, yang dia tamam, maka dia duduknya tetap iftirash. Nanti imamnya mengucapkan salam, dia melanjutkannya berdiri untuk rakaat yang ketiga. Jadi jangan sampai karena ada imamnya, katakan misalnya sholatnya tamam, tidak jamak, tidak qashar, lalu ada musafir lewat, maka kemudian yang satu mobil mereka berjamaah sendiri di sana, yang satu mobil berjamaah sendiri di sana, yang satu mobil berjamaah sendiri di sana. Akhirnya entah berapa mobil, entah berapa mereka yang berjamaah. Ini orang-orang yang tidak paham. Semestinya mereka mau berapa mobil pun ikut kepada imam yang tadi tamam, bukan kepada imam yang jamak. Maka kesimpulan dari pertanyaan pertama, apakah sah, apakah boleh makmum dan imam yang mereka berjamaah tapi niat mereka sholatnya tidak sama? Boleh dan sah. Pokoknya kalau kita memenuhi syarat menjadi imam, kalau orang menyentuh pundak kita, maka biarkan dia menjadi makmum kita. Imam tidak perlu merubah niatnya menjadi makmuman. Yang diwajibkan berniat imaman, yang diwajibkan berniat mengikut imam adalah makmum. Imam tidak wajib berniat imaman, kecuali kalau sholat itu sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, maka imam wajib berniat imaman. Berbeda kalau di luar sholat Jumat. Misalnya kita tadi sholat, katakan ada 100 orang, imam berniat imaman atau imam tidak berniat imaman, lalu 100 makmum ini tidak ada yang berniat makmuman, tidak ada yang berniat mengikut imam. Mereka tadi sholat berjamaah apa tidak? Tidak. Yang tadi ada 100 makmum tapi tidak berniat ikut imam satu pun, maka si imam itu sesungguhnya sholat sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang mengangkatnya menjadi imam. Tapi kalau ada satu saja dia makmuman di belakang, yang 99 tidak makmuman, sholat itu tetap berjamaah. Yang mendapatkan pahala berjamaahnya mereka berdua saja. Yang 99 lagi mendapatkan pahala sholat sendiri saja.
terkecuali dalam sholat Jumat. Jumat itu wajib berjamaah. Maka sebelum memulai sholat, imam harus lebih dahulu berniat imaman. Kalau tidak ada makmumnya yang berniat makmuman, sholat itu tetap sholat Jumat bagi si imam. Bagi si makmum tidak ada satu pun yang sah sholat Jumatnya, karena mereka tidak berniat makmuman. Sementara sholat Jumat itu wajib berjamaah. Itu dia intinya jawabannya. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Bisa ya? Insya Allah cuma 3 orang nampaknya. Yang lainnya belum paham nampaknya. Paham ya? Jadi kalau kita disentuh orang, dia kepingin jadi imam sama kita, biarkan saja. Asal yang penting kita merasa kita bisa jadi imam. Atau kita yang jadi makmum, asal sudah kita tengok ada orang sholat dan kita punya keyakinan dia bisa jadi imam, berimamlah dengan dia. Terkecuali kalau tidak kita yakin, ditengoknya di potongannya kayaknya nggak cocok jadi imam nih. Ya boleh menilai, karena jangan-jangan baca Fatihahnya pun nggak beres. Jangan-jangan rukun 13 pun dia nggak ngerti. Maka kalau ada hal seperti itu, boleh kita tidak berimam dengan dia. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tangan kita ini kan berbeda. Ada yang agak panjang, ada yang agak pendek. Ada orang yang badan atasnya lebih panjang, ada orang badan atasnya lebih pendek, tapi bagian bawahnya lebih panjang. Pedoman kita adalah tetap menempatkan ini telapak tangan bagian tengah ini pas di atas dengkul lutut kita. Itu yang pertama. Letakkan ini di atas dengkul lutut kita. Jangan di tulang kering, juga jangan di atas lutut atau di paha. Tapi tetap ini di atas lutut, dengkulnya itu pas di dengkulnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target kita adalah tadi membungkukkan badan 90 derajat. Itu yang kedua. Yang ketiga baru tinggal melihat keadaan tangan kita. Kalau dengan sudah yang pertama tadi meletakkan ini di tulang dengkul, kemudian sudah merasa tunduk 90 derajat, maka kalau tangannya kebetulan bisa lurus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, terbengkokkannya sedikit pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena bengkok atau tidaknya tangan ini itu menjadi bahagian yang ketiga, yang utama. Yang utama tadi yang pertama, mengikut hadis Nabi, meletakkan ini ke telapak tangan ini ke tulang dengkul, kemudian menundukkan badan 90 derajat. Kalau kebetulan tangannya tidak perlu bengkok, tidak apa-apa. Atau ada yang perlu membengkokkan kedua tangannya, juga tidak ada masalah, asal yang dua tadi sudah tercapai. Tapi kalau tiga-tiganya tercapai, lebih alhamdulillah. Ini di tulang dengkul tunduk 90 derajat, kebetulan pula tangannya tidak perlu dibengkokkan. Ada yang seperti itu. Itu saya kira baik. Ada yang lain? Silakan. Ingat ya, imam sama makmum walau niatnya tidak sama, berjamaahnya itu sah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi gini Bu ya, tentang khusyuk yang kita bahas selama ini tentang khusyuk. Bisa nggak kira-kira kita merasakan atau apa indikator khusyuk itu sendiri gitu Pak? Apakah dari sisi gerakan yang seperti apa atau sholat yang seperti apa tuh yang bisa dilihat bahwa orang ini khusyuk gitu. Oh saya tidak khusyuk, atau oh imam ini khusyuk sholatnya gitu Pak. Ada enggak apa tanda-tanda atau ciri-ciri sholat seseorang itu bisa dikatakan khusyuk gitu ya.
Jadi seperti itu. Yang kedua, mohon maaf ya, di zaman saya belajar dulu, saya pernah diceritakan seorang Sayyidina Ali pun sendiri pernah dikatakan tidak khusyuk oleh Rasulullah ketika diiming-imingi dengan sorban, begitu ya. Jadi mohon penjelasannya kembali Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Khusyuk itu bukan di badan. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Hati yang mengendalikan pikiran. Khusyuk itu bukan di mulut. Khusyuk itu bukan di gerakan-gerakan tangan. Gerakan-gerakan anggota badan itu tuntunannya bukan menunjukkan kekhusyukan, tapi lebih kepada cenderung shollu kama ra'aitumuni usolli. Gerakan badan kita ini cenderung mengikut bagaimana sholat yang dilakukan Nabi. Jadi angkat tangan kita mengikut bagaimana Nabi melakukan. Sedekap kita mengikut bagaimana Nabi melakukan. Termasuk tadi rukuk, i'tidal, sujud. Nah, kemudian kalau mengikut Nabi, maka gerakan-gerakan badan itu tenang. Nabi itu sholatnya tenang. Tenang dalam arti tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak bekejar-kejar. Itu secara fisik, ya, badan tubuh. Yang nanti itu juga akan membantu kita menghadirkan kekhusyukan yang dalam hati tadi. Kekhusyukan yang dalam hati itu. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan peristiwa Sayyidina Ali yang dijanjikan oleh Nabi mau sorban warna apa, lalu kemudian begitu selesai sholat ditanya Nabi, warna apa? Sayyidina Ali menjawab, warna ini. Nabi mengatakan, berarti kau sholat tadi tidak khusyuk. Kenapa? Karena milih-milih warna tadi dalam sholat. Warna ini apa warna ini, warna ini apa warna. Nah, itulah menggambarkan bahwa khusyuk itu adalah bagaimana seseorang mampu mengendalikan hati dan pikirannya untuk merasa, yang kita katakan yang lalu, merasa tetap ingat kepada Allah. Itu di dalam hati, dalam pikiran juga. Bagaimana agar kita bisa merasa tetap bercakap-cakap kepada Allah. Itu bukan badan, itu bukan tubuh. Bagaimana agar kita terus merasa menghadapkan diri kepada Allah. Itu bukan badan. Walaupun secara badan kita menghadap kiblat, tapi artinya bukan kita menghadap kepada Ka'bah, menyembah kepada Ka'bah walaupun badan kita ini ke sana. Ada hakikat di sebalik itu. Ka'bah itu hanya tujuan menghadapkan badan, tapi hati dan pikiran, qalbi kita, diri kita itu harus merasa menghadapkan diri kita kepada Allah. Nah, orang yang di dalam hatinya, pikirannya, dirinya sudah ada kekhusyukan, itu pasti tercermin nanti dari gerakan-gerakan badannya. Tidak akan bertentangan itu. Kekhusyukan dalam hati dengan tuntunan tubuh zahir badan yang diajarkan Nabi itu akan sejalan. Kemarin ketika ke Banjarmasin itu MTQ nasional, kemudian pada pertemuan berikutnya di Sambas, saya bertemu dengan seseorang yang ikut dalam rombongan, dalam kafilah itu. Yang bersangkutan ini saya memanggilnya Ustaz. Dia pernah juara Dewasa Putra provinsi kita
dan pernah dikirim ke tingkat nasional. Kita kebiasaan Pak, kebiasaan walaupun kita di hotel di luar kota sana, itu tetap subuh berjamaah kita lakukan. Kafilah semua bangun subuh berjamaah. Setelah itu ada kuliah subuh. Setelah itu ada pengarahan apa agenda hari ini. Itu dilakukan terus menerus. Nah, saya terkejut ketika berada di Sambas yang 5 hari kemarin, seseorang yang saya sebutkan tadi itu datang ke saya. Waktu itu makan siang, dia pilih satu meja dengan saya, dekat saya. Lalu setelah makan selesai, dia katakan kepada saya, yang dikatakan itu begini, Ustaz, bagaimana caranya supaya sholat kita bisa berbeda dengan kebanyakan orang? Lalu saya bilang, berbeda apanya? Kemudian dia katakan, saya perhatikan 10 hari di Banjarmasin, 5 hari di Sambas, baik sholat sunat Ustaz maupun sholat Ustaz ketika jadi makmum maupun ketika Ustaz menjadi imam, katanya, saya melihat ada yang berbeda tentang sholat yang Ustaz kerjakan, katanya. Saya bilang, di mana bedanya? Mereka angkat tangan, saya angkat tangan. Mereka rukuk, saya rukuk. Mereka sujud, saya sujud. Mereka duduk, saya duduk. Disitulah letak perbedaannya, kata dia. Rukuk Ustaz saya lihat berbeda, sujud Ustaz saya lihat berbeda, bahkan duduk Ustaz itu sampai selesai berbeda. Berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak ada yang sama. Maka saya berkesimpulan ada sholat yang berbeda pada diri Ustaz, katanya. Ini dukun kayaknya ini. Itu yang dia sampaikan. Saya bilang, di mana letak perbedaannya kalau begitu? Kata dia, ketika Ustaz sholat sunat 2 rakaat, orang juga sholat sunat 2 rakaat, saya lihat. Ba'diyah maghrib kah, atau ba'diyah apakah, begitu kata dia, atau qobliyah subuh kah, sama mulai mengerjakannya. Tapi orang sudah selesai 2 rakaat, Ustaz baru 1 rakaat. Itu yang saya perhatikan, kata dia. Kemudian ketika misalnya duduk antara 2 sujud, imam sudah sujud lagi, tapi Ustaz saya lihat masih duduk untuk beberapa kalimat zikir lagi, tidak langsung ikut. Karena menurut saya memang pasti ada yang tertinggal kalau ikut langsung dengan imam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada orang yang memperhatikan kita, sholat kita, yang mengamati bahkan sholat kita, yang dia bisa temukan yang berbeda dari sholat yang kita lakukan. Dia lebih jauh lagi nanya sama saya, kalau begitu apa yang membuat Ustaz begitu tenang, tidak terburu-buru, bahkan ketika orang lain sudah selesai 2 rakaatnya, Ustaz baru 1 rakaat. Orang 4 rakaat sudah sholat sunatnya, Ustaz baru 2 rakaat. Maka saya bilang, sholat kita itu dituntut oleh Nabi kita, itu bukan cuma gerakan anggota tubuh kita saja, tapi ada hakikat-hakikat sholat yang bisa jadi terabaikan orang. Misal saya tanya nih Ustaz, saya bilang, karena ini Ustaz pasti ngerti ya. Ketika duduk di antara 2 sujud, apa zikir kita, saya bilang? Disebutkan Rabbil firli walhamdi wajibun. Nah, kalau boleh saya bertanya, ketika Ustaz duduk, zikirnya adalah Rabbil firli. Ketika Ustaz menyebutkan kalimat Rabbil firli itu, apa yang sesungguhnya ada pada diri Ustaz ketika itu? Di situ dia baru. Selama ini kita cuma mengucapkan aja, kita bacakan saja. Jadi tidak ada
yang muncul di hati, di diri, di pikiran kita ketika itu? Tidak, katanya. Kalau Ustaz kayak mana? Saya ketika lisan saya mengucapkan Rabbil firli, di diri saya sedang memohon ampun kepada Allah. Bagaimana saya mau buru-buru? Saya sedang mohon ampun kepada Allah. Kalau cuma baca Rabbil firli bisa jadi saya laju, tapi saya ketika itu sedang memohon ampun kepada Allah. Ketika warhamni, kalau cuma mengucapkan warhamni bisa laju, tapi ketika warhamni itu justru diri kita ini sedang memohon rahmat kepada Allah. Masa minta ampun kepada Allah buru-buru, masakan minta rahmat kepada Allah buru-buru. Lalu dikatakan, disitulah kuncinya itu katanya. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu, khusyuk itu ada di dalam diri kita, di hati kita, di pikiran kita, yang hakikatnya yang kemarin kita sebutkan. Bisa tidak nanti sepanjang sholat kita merasa menghadapkan diri kepada Allah terus menerus, kemudian kita merasa ingat kepada Allah terus menerus, kemudian kita bisa merasa bermunajat atau bercakap-cakap dengan Allah terus menerus. Kalau belum, berarti khusyuknya belum ketemu. Jangankan mau ingat kenangan di ketapang, ingat sorban saja tak boleh Pak Imam. Ingat sorban saja kata Nabi, qaulul khusyuk. Jangankan mau ingat kenangan perjalanan indah ke Banjarmasin tingkat nasional, ingat sorban saja. Mau pilih warna apa? Ada tidak orang sholat Allahu Akbar, dalam hatinya udah jam 3 atau belum? Karena udah ada janji rupanya jam 3 mau pergi undangan sama-sama. Begitu sedang sholat ada suara Assalamualaikum, dialah itu lah. Dialah itu datang. Makin cepat ya, makin cepat. Itu lebih parah lagi, bukan sekedar pilih sorban kan. Udah gelisah, maulah ngomel ini ibu ini, maulah ngomel ini ibu ini. Was. Makanya saya bilang selalu, ketika mengerjakan sholat, jangan ada agenda apapun setelah itu yang kita rencanakan. Sediakan waktu kita penuh untuk sholat. Kalau nanti dia selesai, baru urusan-urusan itu kita selesaikan. Jangan sampai karena janji jam 3, asar jam 3, kurang jam 3 sudah azan, dia 5 jam, alamak tinggal 5 menit. Maka asarnya 5 menit, iftitah potong ya'lah, zikir rukuk 1 kali ya'lah katanya. Duduk antara 2 sujud, Rabbil firli ya'lah. Nanti sujud juga 1 kali lah. Nanti kan tahiyat akhir cukup sampai wa'ala ali sayyidina Muhammad, cukuplah fil alamin innaka hamidun majid. Itu jangankan dalam sholatnya, sebelum sholat pun dia sudah diganggu kekhusyuannya. Sediakan waktu yang cukup untuk itu. Nah, jadi inti pertanyaan dari Pak Imam, apakah sholat itu ada di badan? Tidak. Tapi badan akan mendapatkan pengaruh jika kekhusyuan itu ada di dalam badan. Orang yang buru-buru pasti ada yang dia kejar, tidak akan dia temukan kekhusyuan itu. Maka saya selalu contohkan, apalagi kalau sampai ngerayau kemana-mana, ingat sorban yang mau dipilih saja, kata Nabi tidak khusyuk. Kenapa? Jangan sampai ingatan kita kepada sesuatu membuat kita hilang ingatan kepada Allah. Gara-gara ingat sorban mau milih yang hijau, ketika itu lupa kepada Allah, itu yang jangan sampai. Maka bagaimana dari awal sampai akhir yang 3 tadi, terus menerus
merasa terus-menerus menghadapkan diri kepada Allah, merasa terus-menerus bercakap-cakap kepada Allah, pada akhirnya akan merasa terus-menerus ingat kepada Allah. Yang lalu ada saya sebutkan beberapa kalimat yang akar katanya itu khusyuk dengan arti yang beberapa macam, dan itulah khusyuk itu. Misalnya ada ayat Pak Imam dan kita semua, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah. Itu kata, akar kata khusyuk. Khashi'ah, di situ ada kata khusyuk. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Sambungannya amilatun nasibah. Wujuhun, wajah-wajah mereka, yawma idin, pada hari itu nanti, khasyi'ah, dalam keadaan khusyuk. Amilatun, karena amalan-amalan mereka, nasibah, yang mengejutkan mereka. Mereka pikir mereka sholat, tapi nanti di sana dia justru amilatun nasibah. Ditengoknya sholatnya tak ada catatannya. Mereka puasa, mereka zakat, tapi amilatun nasibah. Amal-amal mereka itu nanti ternyata di sana tidak tercatat sebagai amalan. Itu makanya wajah-wajah mereka hari itu nanti khasyi'ah. Apa makna khasyi'ah di situ? Selalu diterjemahkan dengan tertunduk malu. Wajah-wajah mereka nanti di hari itu tertunduk malu dikarenakan amalan-amalan mereka ternyata tidak ada hasilnya di sana. Ya tunduk malu lah. Kita dulu sekolah, kalau bagi rapot nilainya dibuka guru 8, bagus, pertahankannya. Kita pun balik ke bangku kita sambil dibuka, wajah pun senyum. Kenapa? 8. Tadi kalau dibuka Nabi, si bulan mari dipanggil ke depan. Rajin belajar ya, nafal yang benar. Jangan nanti kuartal ketiga tak naik kelas. Kalau nilainya begini juga, udah mulai berdebat sudah. Apa yang mau dikasih guru ini? Dibuka, kasih sama kita. Ternyata merah Pak, 5. Kita balik ke bangku, tertunduk malu kan? Tunduk Pak, mana berani ngangkat kepala. Kenapa? Karena melihat hasilnya seperti itu. Kalau yang tadi 8, sumringah senyumnya sambil duduk tuh, mungkin jalannya pun setengah lompat kali. Karena senang, dia lihat hasilnya luar biasa. Tapi kalau yang ini tertunduk malu, itulah nanti dia. Jadi arti khusyuk itu salah satu di antaranya adalah ada hati yang senantiasa tertunduk dan ada rasa malu di hadapan Allah. Kapan itu? Satu di antaranya, Rabbighfirli, ampuni hamba ya Allah. Malu. Kenapa? Semalam bikin dosa ini, kemarin bikin dosa ini, yang lalu bikin dosa ini, yang lalu. Nah, cuma kalau yang dia tidak sadar, Rabbighfirli itu minta ampun, kira-kira tertunduk dah hatinya. Oh biasa ya, Rabbighfirli. Tapi kalau dia yang merasa punya salah, punya dosa, Rabbighfirli itu pasti akan membuatnya tertunduk malu, dan dia akan berjanji, tidak akan hamba perbuat lagi ya Allah. Itu maknanya itu. Ada lagi kata khusyuk, ada ayat Ustaz. Lau anna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Di sana ada kata khasyi'an, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, khusyuk.
Apa arti khusyuk di situ? Selalu diterjemahkan dengan ada rasa takut kepada Allah. Saking takutnya min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah, niscaya gunung itu akan hancur lebur kalau Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada gunung-gunung. Itu firman Allah. Lau anzalna hadzal Quran, jikalau kata Allah kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, kepada gunung-gunung, maka kalian akan melihat, kata Allah, la ra'aitahu, sungguh kalian akan melihat, khosyan, gunung itu akan apa namanya? Akan punya rasa takut, mutasaddian, akan hancur lebur min khasyatillah, karena rasa takutnya itu kepada Allah. Jadi khusyuk itu ada tempatnya bermakna punya rasa takut kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Ada tempatnya misalnya Maliki Yaumiddin, Engkau yang maha menguasai hari pembalasan. Oh, takut kita waktu itu. Kalau Allah sudah balas, tidak ada yang bisa menghindar. Walau dia jenderal bintang 2, pasti akan dibalas oleh Allah. Dan balasannya sedang berjalan. Dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian, bintangnya dicopot berguguran, dan sekarang terancam kalau tidak hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Balasan Allah. Ada orang yang tidak takut dengan balasan dari Allah. Nah, ini yang bahaya ini. Kita takut. Makanya ketika Pak Imam tadi baca Maliki Yaumiddin, ya Allah, Engkau yang maha menguasai hari pembalasan, selamatkan hamba di hari pembalasan-Mu ya Allah. Selamatkan hamba saat Engkau membalas ya Allah. Jangan balas hamba dengan sesuatu yang tidak enak. Datang rasa takut, Pak. Itu bagian dari khusyuk. Jadi kalau ada orang sholat itu manteng-manteng aja, jadi takutnya sedikit pun tak ada, berarti khusyuk dia tidak punya. Kalau ada orang sholat yang manteng-manteng saja dia, tidak ada rasa malunya sedikit pun kepada Allah, itu tidak khusyuk, Pak. Harus ada rasa malu kita kepada Allah, harus ada rasa takut kita kepada Allah. Itu ada beberapa ayat lagi itu yang menerangkan tentang kekhusyukan itu. Maka tinggal kita menempatkannya. Waktu ini seperti apa kita? Waktu ini nanti seperti apa kita? Waktu kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti apa hati dan diri kita? Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seperti apa diri dan hati kita? Ketika kita mengucapkan bahkan ihdinas siratal mustaqim, seperti apa diri dan hati kita? Nanti lain-lain dia itu, Bapak dan Ibu. Jadi ingat sorban saja tidak khusyuk. Kayak mana kalau ingat undangan ya Ustaz? Sholat ingat undangan, sholat ingat arisan, sholat ingat jalan-jalan, sholat ingat kantor, sholat ingat kerja, sholat ingat segala urusan, sholat ingat dengan segala bisnis dan usaha. Sholatnya ingat semua. Sedangkan mengingat satu sorban yang mau dipilih saja, kata Nabi, tidak khusyuk. Maaf, beratlah ini. Jadi itu berkaitan pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua, Pak Imam, berkaitan. Nah, maka itu yang tadi kata teman kita Ustadz tadi. Bagaimana kita memahamkannya? Nah, pemahaman itu yang perlu. Anak saya, Bapak dan Ibu, 3 alumni pondok.
Ada 3 alumni pondok. Ini kalau bahasa Arab ngerti mereka. Bahkan yang satu itu bukan cuma ngerti, bahasa Arabnya kayak air yang mengalir, Pak. Ada orang Arab datang ke tempat kita, perlu gaya, perlu penterjemah, dia selalu gitu. Nah tapi di awal-awal dia selesai dari pondok, sholatnya laju, laju sholatnya, luar biasa. Maka saya yakin mereka tahu arti kalimat yang mereka ucapkan, tapi bimbingannya tidak ada. Apa yang harus muncul ketika ini, walaupun dia ngerti, apa yang harus muncul ketika ini, walaupun dia ngerti. Makanya saya selalu pesan sama mereka, kayak saya keluar kota itu kan, ya jadwal-jadwal saya itu mereka yang menggantikan. Jadi mereka menggantikan khutbah sudah bisa, menggantikan ceramah itu sudah bisa, cuma taklim, karena ini taklimnya khususon, itu yang mereka belum saya serahkan, menggantikan ketika libur. Saya selalu kalau mereka mau berangkat Jumat itu atau mau berangkat ke tempat ceramah, saya bilang, awas sholat jangan laju-laju, saya bilang pelan-pelan, tenang-tenang, dihayati itu setiap zikir, setiap bacaan yang dibaca itu dihayati pelan-pelan. Kita lagi ngapain, kita sedang apa pada waktu itu. Jangan buru-buru, beri ketenangan kepada makmum kita. Ingat berdirinya yang betul, rukuk, sujud, duduknya yang betul. Ilmu yang sudah ada itu dipraktekkan, saya bilang. Kenapa? Karena mereka tahu bahasa Arab ternyata tidak jaminan kalau tidak dibimbing lagi begitu. Fawailul lil musallin, itu bahasa Arab apa enggak? Bahasa Arab. Dulu diturunkan oleh Allah kepada orang Arab apa enggak? Orang Arab. Kenapa fawailul lil musallin Allah turunkan kepada orang Arab? Karena ada orang Arab yang mengerti bahasa Arab tapi tidak menghayati apa yang dia mengerti itu. Masih ada orang Arab yang sholatnya laju, orang Arab yang sholatnya cepat-cepat. Kenapa? Karena tadi penghayatannya yang tidak ada. Kalau dia ngerti, dia ngerti. Maka itu tadi kita bilang, minta ampun kepada Allah, masa buru-buru. Minta rahmat kepada Allah, warhamni, masa buru-buru. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Ini sedang menghadap kepada Allah atau bukan? Itu yang harus kita tanamkan. Jadi itu dia Pak Imam. Jadi khusyuk itu tempatnya di dalam hati, bukan di anggota badan. Tapi ketika khusyuk itu ada pada diri seseorang, maka akan tercermin sebahagiannya dalam gerakan-gerakan sholatnya. Kalau dia laju-laju, ya misalnya, atau kita katakan kalau dia tenang, apakah sudah ada jaminan kekhusyukan? Belum. Bisa jadi dia hanya tenang melakukannya, tapi khusyuknya juga dia belum dapat. Tapi kalau dikatakan, apakah yang orang sholatnya sudah ada kekhusyukan, dia akan tenang? Pasti. Tidak mungkin orang yang khusyuk itu akan terburu-buru, tidak akan mungkin orang yang khusyuk itu akan bekejar-kejar dengan sholatnya. Itu tidak mungkin. Saya kira ini Pak Imam dan kita semua, ya, dua penanya dengan masing-masing dua pertanyaan, berarti 4 pertanyaan. Itu waktu yang tersedia kepada kita pada malam hari ini. Tetap walaupun diskusi ada manfaatnya bagi kita, ya, walaupun ada sebagian pertanyaan itu yang sudah masuk ke dalam kajian sholat yang belum kita bahas sebetulnya karena kita masih di luar. Tapi tidak apa-apa, menjadi tambahan bagi kita. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang, jika dipandang perlu, nanti kita berdiskusi lagi. Kita akan berdiskusi lagi, insya Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada taklim kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.